menjadi pemimpin itu harus membawa dampak perubahan. Ya, kalau bahasa Pak Ali Taher almarhum itu, pemimpin itu harus merubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Wah, ini berat sekali Kang Fuad. Filosofi ini berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami podcast Kemenak Tangsel. Kali ini edisi yang kurang mengenakan sebenarnya karena kita tahu bahwa pada Jumat pagi tanggal 12 November 2021 telah terjadi rotasi dan mutasi kepala kantor se-Provinsi Banten, termasuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdul Razak MA. Untuk itu pada edisi kami kali ini, pemirsa, kami telah menghadirkan Bapak Kepala Kantor, saya masih menyebutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdul Razak MA. Kita akan membahas kiprah beliau selama aktif di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, khususnya ketika beliau menjabat sebagai Kepala Kantor. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini suasana haru sebenarnya. Saya sangat yakin masyarakat Tangsel akan merasa kehilangan Pak Kepala gitu. Dan kita tahu bahwa tadi pagi, pada Jumat pagi, terjadi pelantikan dan Pak Kepala sekarang dimutasi ke Kementerian Agama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang. Dan semuanya juga itu mengalami rotasi ya, dan mutasi. Nah, sekarang mungkin banyak masyarakat yang ini, kita ngobrol aja flashback masa lalu, apa kiprah Pak Kepala selama menjadi atau bertugas di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Apalagi khususnya sebelum Kota Tangerang Selatan muncul itu kan Pak Kepala juga udah dinas kan di Kementerian Agama ya. Mungkin bisa nih, kita ingin tahu nih kiprah atau peran atau apalah kegiatan-kegiatan Pak Kepala selama menjadi PNS atau pegawai di Kementerian Agama sejak di Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Mungkin bisa sedikit Pak cerita. Ya, terima kasih Pak Fuad ya. Sebetulnya saya menjadi, dulu cita-cita hidup saya itu dua. Kalau nggak jadi PNS, ASN, ya saya pengen jadi politikus. Waduh, jadi dua itu target saya. Saya selalu berdoa, ya Allah berikan yang terbaik. Kalau memang menjadi politikus itu yang terbaik, ya dikabulkan, berikan jalan yang mudah. Ya kalau memang menjadi PNS, ASN itu yang terbaik bagi saya, kabulkan, berikan kemudahan dan kelancaran. Ternyata doa saya diijabah, dikabul oleh Allah. Subhanallah. 2005 ya saya lulus menjadi CPNS. Waktu itu menjadi guru pendidikan agama Islam pada sekolah dasar. Pertama kali itu jadi guru ya. Jadi guru PAI saya itu, dari guru PAI lalu PNS 2006 saya bertugas berdinas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, masih di Cikokol. Ya. Nah, setelah itu saya terus berkiprah, ya berpindah-pindah, ada di seksi Penamas, kemudian di seksi yang lainnya. Dan setelah terjadi pemekaran Kota Tangerang Selatan tahun 2008, ya Kementerian Agama Tangerang Selatannya berdiri secara otonom di Tangerang Selatan 2013. Saya masuk di dalamnya, pindah dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangerang Selatan. Saya terus berkarir, dipercaya, diberikan amanah menjadi Kepala Seksi Pakis Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, menjadi seksi Bimas, menjadi Kasubag TU, dan pada tahun 2018, tepatnya tanggal 6 April 2018, saya dilantik, diberikan amanah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Wah, jadi udah mengalami banyak mutasi ya? Iya, saya enggak hanya bim salabim atau bahasa Betawi ujug-ujug langsung jadi seperti sekarang menduduki Kepala Kantor, tapi saya sudah melalui proses dan sudah menduduki beberapa jabatan yang ada di Kementerian Agama. Lalu ini gimana perasaan kepala tiba-tiba, ini kan rahasia sifatnya ya,
kita mungkin nggak ada yang tahu Pak Kepala itu kok akhirnya dimutasi ke Kota Serang gitu ya, cukup jauh. Itu gimana Pak Kepala nih? Ya, sebagai abdi negara, sebagai pelayan masyarakat yang sudah disumpah, ya, pada saat kita dilantik menjadi ASN atau menjadi PNS, siap ditempatkan di mana saja, siap menduduki jabatan apa saja, ya mau nggak mau, siap tidak siap, ya harus siap. Ini yang harus kita jalani, kita harus terima dengan lapang dada bahwa ini amanah dari pimpinan. Tentu sudah melalui hasil kajian, hasil penelaahan, fit and proper test, mungkin pendalaman, ya saya husnudzon saja, ya positive thinking aja bahwa saya ditugaskan oleh Pak Kakanwil Agama Banten, ya Pak Menteri Agama melalui Pak Sekjen, menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Kemenag Kota Serang, ya. Iya, kalau dari sejak bulan April 2018 berarti kurang lebih 3,5 tahun ya? Ya, kalau dihitung 3 tahun 6 bulan 12 hari. 12 hari ya. Iya. Pak Haji Abdul Razak MM menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Saya tahu betul kiprah Pak Kepala, mungkin kalau saya jelaskan nggak fair nih. Mungkin Pak Kepala saja yang menjelaskan selama 3,5 tahun. Yang telah dilakukan oleh Pak Kepala tentu sangat banyak sekali. Yang paling fenomenal itu adalah proses hibah tanah dari Pemkot ke Kementerian Agama, khususnya mungkin insan Cidiga Serpong seluas 5,7 hektar itu kan. Nah ini coba bisa Pak Kepala menjelaskan sedikit saja apa yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Kepala Kantor. Ya, saya ketika diberikan amanah menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan 2018, ya tentu yang saya lakukan pertama kali adalah bagaimana Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan ini berkontribusi memberikan manfaat kepada masyarakat luas, masyarakat Tangerang Selatan. Jadi yang bersifat internal maupun eksternal itu harus saya lakukan. Saya sangat bersyukur menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan, memiliki pegawai-pegawai yang handal, disiplin, berkualitas, ya, kemudian kebersamaannya sangat bagus, soliditasnya, ya, saling membantu dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang menjadi kewajiban Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan. Karena pelayanan di Kementerian Agama ini sangat banyak, Pak Puan. Iya, betul. Ya, sangat banyak, ya, dari mulai pelayanan pernikahan, ya, pelayanan zakat, infak, zakat wakaf, kemasjidan, ya. Belum sektor pendidikan sudah pasti, ya. Pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, ya, belum haji, umroh. Kemudian tentang pendidikan Al-Quran, diniyah takbiliyah, dan yang lainnya. Jadi belum ditambah lagi nanti masalah sertifikasi halal, ya, belum pengembangan seni budaya Islam, ya, dan organisasi-organisasi. Jadi tingkat satuan pendidikannya aja dari mulai RA, MI, MTS, MA, dan pendidikan informal dan non formal. Belum pondok pesantren juga menjadi bagian dari tugas pelayanan yang ada di Kementerian Agama. Nah, melihat begitu luasnya cakupan pekerjaan yang harus saya lakukan, ya saya sekali lagi bersyukur pegawai Kementerian Agama dari mulai tingkat kantor urusan agama, penyuluh, ya, pengawas, dan yang lainnya semuanya ini luar biasa handalnya lah, sangat luar biasa bagus, ya, bekerja secara profesional. Makanya saya bersyukur selama saya diberikan amanah, ya, tanpa bermaksud takabur, kita bisa melihat hasil-hasil prestasi yang sudah didapati atau diraih oleh Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan. Salah satunya di bidang pelayanan pernikahan, kita sudah hampir 3 kali berturut-turut menjadi juara KUA Teladan tingkat Provinsi Banten. Pernah KUA Serpong, KUA Pondok Aren, KUA Pamulang, ya. Ini sangat luar biasa prestasi yang diraih. Belum lagi prestasi di bidang pendidikan madrasah. Ya, kita sudah berapa kali juara kompetisi sains madrasah tingkat Provinsi Banten. Terakhir kemarin, ya, 2021 KSM, ya. Kita juara umum kompetisi sains madrasah tingkat
Provinsi Banten. Ini luar biasa peran guru-guru madrasah, kepala madrasah, baik yang ada di madrasah negeri maupun swasta, ya. Mereka betul-betul mempersiapkan duta-duta Tangsel yang terbaik, ya. Belum lagi juara selain KSM banyak sekali. Robotik, Robotik, bahkan ya, internasional juara, ya, tentu bukan hanya nasional, internasional. Apalagi kalau kita bicara Man Insan Cendikia, yang cakupan prestasinya sudah go internasional, sangat diakui, ya. Jadi meskipun ini bagian salah satu saja di bidang pendidikan, ya, madrasah, tentu bidang-bidang yang lain juga banyak, ya. Begitu juga di bidang pakis, pendidikan agama dan keagamaan Islam, yang di dalamnya ada pondok pesantren, ada TPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah, ya, PAI, dan tentunya pondok pesantren. Kita melihat di bidang itu pun kita melihat berapa kali, ya, kita pernah menjuarai pekan olahraga pesantren seprovinsi Banten. Belum lomba Qiraatul Kutub, PAI, lomba pentas PAI pun kita sudah menjadi juara, ya. Kemudian di Bimas, ya, tadi di samping juara KUA Teladan, ya, kita juga sangat bergembira berkat kerjasama yang bagus antara Kementerian Agama Tangsel dengan LPTQ, pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kita sudah juara umum MTQ itu 6 kali berturut-turut lagi, ya. Masya Allah. Ya, di zaman kepemimpinan saya, ya, mungkin sudah 3 kali lebih, bahkan 4 kali juara umum MTQ tingkat Provinsi Banten. Bahkan wakil-wakil dari duta-duta Tangsel itu udah sampai ke nasional, bahkan internasional, ya. Ini nggak kita bisa pandang sebelah, karena memang LPTQ itu, ya, Kementerian Agama di dalamnya. Kementerian Agama, ya, LPTQ, termasuk, ya, dukungan dana yang sangat bagus, yang sangat banyak dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Belum yang lainnya lah, kalau kita ceritakan hubungan sangat lintas banyak sektoral dan lintas agama ini, Pak Kepala. Saya banyak teman-teman di kabupaten kota lain itu bisa bertanya gitu, kok Tangsel bisa sih gitu hubungan lintas agama dengan para tokoh agama, kemudian lintas sektoral itu bisa berjalan harmonis, dan ini tidak dilakukan bisa dilakukan di kemenang lain gitu. Ya, memang dari awal saya sudah menyadari ketika saya diberikan amanah jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan, bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, ya, yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang ini ada moderasi beragama, ya. Iya, sebetulnya itu sudah kita lakukan, ya, di Tangerang Selatan melalui Kementerian Agama. Makanya selama saya memimpin, ya, banyak sekali event-event kegiatan untuk merajut harmoni kehidupan umat beragama di Tangerang Selatan. Ya, dari mulai dialog, workshop, temu tokoh, dan kegiatan massal dari mulai goes kerukunan, jalan santai kerukunan, pentas seni kerukunan lintas agama, belum kunjungan ke rumah-rumah ibadah melibatkan dari pemuda lintas agama Tangerang Selatan, belum pemberian bantuan bagi para ormas keagamaan, ya, dari mulai FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu kita lakukan, ya. Jadi kita lakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka terciptanya perwujudan kerukunan umat beragama di Kota Tangerang Selatan. Jadi alhamdulillah itu bisa berjalan, ya, bisa direspon, didukung oleh seluruh agama. Bahkan kita sering mengadakan dialog antar umat beragama, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, ya. Bahkan organisasi lintas agama di Tangerang Selatan tuh banyak sekali. Ya, betul. Kalau yang PGI, KWI, PHDI itu udah biasa lah, ya, karena sifatnya struktural nasional. Tapi yang sifatnya lokal di Tangerang Selatan juga ada. Ada perempuan kerukunan, ya, kerukunan lintas agama. Jadi dari perempuannya, anak-anak milenialnya pemuda lintas agama. Kemudian ada silaturahmi tokoh lintas agama. Jadi sekali lagi saya secara pribadi sangat bersyukur program-program prioritas Kementerian Agama yang bersifat di daerah khususnya Tangerang Selatan ini bisa terlaksana dengan baik, ya, direspon, dan hasilnya kita bisa lihat Tangerang Selatan menjadi salah satu daerah yang sangat kondusif,
ya nggak kedengeran ada konflik-konflik yang sifatnya semuanya harmonis gitu. Alhamdulillah harmonis gitu. Ya, yang kedua terkait lintas sektoral, ya memang dari awal saya sudah menyadari bahwa Kementerian Agama itu lembaga vertikal yang ada di daerah otonom, ya, di Tangerang Selatan. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa kasarnya eksklusif. Tetapi ya kita harus sadar cakupan wilayah kerja kita itu sekota Tangerang Selatan. Jadi kepala kantor Kementerian Agama itu ya seperti bupati wali kota, luasan wilayahnya, dinamikanya, pelayanannya dan lain sebagainya ya. Makanya ya saya sedari awal sudah melakukan langkah-langkah agar Kementerian Agama Tangsel itu bisa menjalin harmonisasi sinergisitas dengan lintas sektoral terutama pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ya langkah-langkahnya ya biasalah, kita berperan aktif bersama Forkopimda, wali kota dan yang lainnya untuk sama-sama mensukseskan program yang ada di pemerintah Kota Tangerang Selatan yang bisa kita sinergikan. Ya karena yang diurus juga masyarakat Tangsel. Iya, karena banyak sekali dinas-dinas di Tangerang Selatan, di pemerintah Kota Tangerang Selatan yang bisa kita sinergikan. Seperti Kesbangpol, Dinas Pendidikan, BPMPKB, ya, kemudian bagian aset dan yang lainnya. Tentu Bapeda sudah menjadi sumber utamanya perencanaan pembangunannya. Kita bisa titip-titip program, bisa mengajukan program-program. Dan saya secara pribadi Papua sangat bersyukur ya terjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan dari mulai zaman Ibu Airin Rahmidiani SMA sampai sekarang Pak Dr. Andes Haji Benjamin Dapni. Dan hasilnya kita bisa lihat di Tangerang Selatan permasalahan-permasalahan yang krusial seperti legalitas tanah, ya masalah bangunan, masalah kesejahteraan guru, wakaf, bantuan ya untuk pondok pesantren, guru ngaji, amil, merbot dan lain sebagainya itu bisa terwujud gitu. Ya, ketika Kementerian Agama tidak memiliki anggaran untuk kesejahteraan guru honorer, ya kita melakukan kolaborasi komunikasi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendidikan. Akhirnya dapatlah insentif kesejahteraan bagi para guru honorer madrasah. Ya tentunya ini kan nggak semua kepala kantor bisa melakukan itu, gitu kan. Nah ini mungkin bisa Pak Kepala bagi-bagi tip-trik gitu agar ini bisa diikuti oleh Kemenak kabupaten kota lainnya gitu. Ya seperti permasalahan tanah ya. Iya. Selama saya memimpin ada beberapa lokasi yang kita selesaikan status legalitas tanahnya. Yang paling monumental ya tentunya legalitas tanah Man Insan Cendikia Serpong Tangerang Selatan yang sudah hampir 20 tahun lebih mungkin ya. Alhamdulillah di zaman kepemimpinan Wali Kota Bu Airin ya alhamdulillah terselesaikan. Ya tanah 5,7 hektar itu sudah dihibahkan menjadi milik Kementerian Agama. Termasuk kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan dengan luasan 2.300 ini juga sudah diserahkan dihibahkan ke Kementerian Agama. Kemudian juga tanah Min 1 Tangerang Selatan ya 20 tahun lebih itu bahkan di atas 20 tahun alhamdulillah sudah selesai, sertifikatnya juga sudah ada dan nanti akan mendapatkan bantuan SBSN. Dan KUA madrasah yang ada pun sedang kita ajukan kembali. Ada 7 lokasi Pak. 7 lokasi ya, bahkan akan nambah ya 2 lokasi lagi itu sudah kita lakukan permohonan hibah tanah kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan dan sudah langsung action dilakukan pengukuran, kemudian data-data dari legalitas itu tanah yang 4 KUA dari mulai Serpong, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, kemudian Madrasah Man 1 Tangsel, Min 3 Tangerang Selatan itu sudah dilakukan. Ya tinggal proses berjalan saja. Insya Allah di akhir tahun ini juga akan selesai. Ya. Jadi total itu udah permasalahan tanah di Tangerang Selatan itu beres semua gitu kan. Kemudian Pak Kepala ini tentunya banyak masyarakat Tangsel yang merasa kehilangan nih dengan Pak Kepala tidak di Tangsel lagi ini ya.
Mungkin nanti kalau ada kegiatan-kegiatan apa, Pak Kepala juga kan masih menjadi pengurus MUI Tangsel gitu kan. Ya mudah-mudahan setelah Pak Kepala di Kota Serang masih bisa ikut berkontribusi di Tangsel gitu. Ya tentulah ya Pak Fuad, karena saya ya asli orang Tangsel. Saya besar makan minum ya air-air Tangsel lah bahasa itunya. Dimanapun saya ditugaskan ya tetap ya saya tidak akan melupakan Tangerang Selatan. Saya cinta, saya bangga karena saya bagian dari masyarakat Tangerang Selatan. Tentu dengan kiprah yang berbeda. Betul. Ya kalau dulu saya berkiprah langsung, ya membuat kebijakan, ya menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Karena saya diberikan amanah, tentu ya saya akan melakukan dari di luar kedinasan. Ya di luar kedinasan. Ya saya tetap komitmen, cinta dan terus membangun Tangerang Selatan. Itu sudah pasti ya kita lakukan. Baik Pak Kepala, ini mungkin terakhir, apa pesan Pak Kepala untuk Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan ini akan ditinggal gitu, tentunya semua merasakan kehilangan gitu. Semoga nanti pemimpin yang baru, kepala kantor yang baru yaitu Bapak Deddy Mahfudin bisa meneruskan langkah-langkah atau program-program yang dilakukan oleh Pak Kepala. Apa kira-kira pesan untuk para pegawai di sini? Ya tentunya perpisahan itu sangat menyakitkan lah gitu. Sangat menyakitkan ya, karena kita biasa kumpul, biasa bareng, apalagi tipologi saya kan orangnya bahasa kata orang merayat lah gitu ya. Ya saya mah biasa aja meskipun menjadi kepala kantor ya saya tidak membeda-bedakan, tidak ada kelas, tidak ada jarak ya. Yang penting satu tujuan yaitu melayani masyarakat semaksimal mungkin ya. Ya kalau ditanya terkait pesan dan kesan ya, terutama pesan ya, saya ya yang paling pertama pesan ya untuk seluruh keluarga besar pegawai Kementerian Agama Tangerang Selatan ya. Saya jujur mengakui bahwa saya itu nggak ada apa-apanya. Saya Pak Abdul Rojak itu bukan orang hebat, bukan orang pinter, bukan orang cerdas ya, bahasa itunya begitulah. Tapi saya bisa jadi seperti ini, bisa melakukan banyak hal, ya tentu karena ada orang lain di dalamnya, terutama pegawai Kementerian Agama Tangerang Selatan yang hebat. Podcast Tangsel ini jadi begini ini bukan karena kehebatan saya, karena Pak Fuad, Pak Jenal gitu kan. Pendidikan madrasah di Tangerang Selatan bermutu, ya tentu bukan karena saya. Bukan karena faktor saya sebagai kepala kantor, tentu karena ada guru-guru yang disiplin dalam mengajar, ikhlas dalam memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan, kepala sekolah yang visioner, pengawas yang rajin, turun melakukan pembinaan, ya. Tentu ini hasil kerja kolektif. Jadi adanya saya itu karena adanya Anda. Ya, gitu, tapi kan. Kalau bukan kepala kantornya Pak Haji Rojak nggak akan terwujud juga itu loh. Ya itu pasti ada inilah. Semuanya bisa berjalan baik itu kan karena ininya pemimpinnya kan bisa mau minimal setidaknya memberi arahan, kemudian mendorong. Podcast ini juga tidak mungkin akan ada kalau kepala kantornya bukan Pak Haji Rojak gitu. Ya tentu selama saya menjabat di sini ya memang masyarakat ya saya sangat bersyukur masyarakat Tangsel sangat mengakui, merasakan keberadaan kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan. Saya selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai Kementerian Agama Tangsel, jangan hanya kita itu ya hanya menjadi pegawai Kementerian Agama Tangsel saja. Sifatnya administratif ya? Sifatnya administratif, jadi ngantor, melaksanakan habis itu pulang. Ya, saya selalu berpikir out of the box kan. Bagaimana ketika saya diberikan amanah di Kementerian Agama Tangsel ini ada beberapa program yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Betul, mendadak. Dan sangat membuat orang kaget. Seperti program bedah rumah. Bedah rumah, Masya Allah itu. Bedah rumah itu ya meskipun sifat volumenya belum banyak rumah yang kita bedah, tapi ide gagasan itu kan lahir dari Kementerian Agama yang pelayanannya keagamaan loh. Kita ini bukan dinas pemukiman dan bangunan yang memiliki anggaran untuk merekonstruksi, merubah bangunan dan lain sebagainya.
Tapi manakala kita berkontribusi ya, dapat memberikan kegiatan bedah rumah ya, ternyata itu responnya positif. Luar biasa. Jadi aspek sosial dari pelayanan kantor ini kita hidupkan. Duitnya dari mana? Ya kita bangun kebersamaan dengan infak pegawai ya, transparansi, keterbukaan di rekening, bisa diedit, bisa dievaluasi ya. Ini luar biasa. Ternyata yang menurut kita biasa-biasa saja, tapi ketika itu terasa langsung oleh masyarakat, itu mereka sangat berterima kasih, bersyukur. Inilah yang membawa keberkahan, saya pikir. Kenapa Kementerian Agama Tangsel banyak mendapatkan prestasi? Mungkin ya karena banyak doa-doa ya, banyak orang yang berterima kasih dengan apa yang kita lakukan, yang berdampak kepada kantor kita gitu kan. Makin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Belum program-program yang lainnya ya. Itu sembako, santunan anak yatim. Iya, kita membiasakan ya, selama saya memimpin ini, setiap apapun kegiatan kita untuk selalu berbagi. Ya, dari mulai penyembelihan hewan kurban, ketika Covid kita membagikan hampir berapa ribu, di atas 3.000 sampai 5.000 sembako. Ya, padahal itu bukan tusi kita loh. Kita ini bukan dinas sosial. Tapi kan kita harus berpikir, masa kita berdiam diri ketika masyarakat menjerit, menangis karena banyak yang di PHK, banyak anak-anak yatim. Apa gara-gara karena kita dalih bahwa kita ini bukan dinas sosial, lalu kita berdiam diri, tidak cuek, tidak memberikan kontribusi, manfaat. Nah, tentu sangat tidak terpuji ya, selaku pegawai berpikir seperti itu. Jadi memang kata kuncinya ya, yang paling penting itu ada kemauan yang kuat untuk berbagi ya, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Iya, itu aja kata kuncinya. Tentu kalau kitanya sudah memulai dengan keikhlasan, dengan kemauan yang kuat, saya yakin bukan hanya pegawai, infak ya, bantuan itu bukan hanya dari pegawai Kementerian Agama Tangsel, dari seluruh elemen masyarakat ya, ikut. Dari seluruh elemen sangat mensupport itu ya. Iya, karena kuncinya trust, kepercayaan bahwa memang kantor kita betul-betul peduli, aware terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ini di luar pelayanan resmi ya, yang ada. Itu saya rasa Kang Fuad ya. Baik Pak Kepala, mungkin TMS ini bisa kita. Ini kalau terusin bisa sedih ini ya. Baik, pemirsa podcast, demikian bincang-bincang kami bersama Kepala Kantor. Ya tentu, Kang Fuad ya. Sebelum diakhiri ini ya, saya potong ya, saya atas nama pribadi dan keluarga ya, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada seluruh jajaran keluarga besar Kementerian Agama Tangerang Selatan yang selalu mendukung, mensupport, membantu ya, membackup berbagai macam kegiatan program sehingga tercapai sesuai dengan harapan gitu ya. Saya sangat berterima kasih sekali lagi, khususnya yang pertama kepada keluarga besar Kementerian Agama Tangerang Selatan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan ya, wali kota dari zaman Bu Airin, Pak Ben sampai sekarang Pak Pilar ya, Pak Sekda, dan seluruh jajaran OPD yang ada di pemerintah Kota Tangerang Selatan yang sangat membantu sekali tugas-tugas, dukungan dana, finansial ya, dan lain sebagainya untuk Kementerian Agama Tangerang Selatan. Tentu yang ketiga, saya berterima kasih yang tiada hentinya kepada Porkopinda Tangerang Selatan, Pak Kapolres Tangerang Selatan, Pak Kejari, Kepala BNN, BPN juga yang luar biasa membantu Kementerian Agama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf ya. Kemudian ya Porkopinda yang lain, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri ya, Dandim 0506 Tangerang ya, dan yang lainnya lah ya. Ini luar biasa, saya mengucapkan terima kasih di Tangerang Selatan ya, kebersamaan, soliditas Porkopinda juga sangat luar biasa ya. Ini sangat terasa sekali saat saya menjabat dan diberikan amanah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan. Dan tentu yang terakhir,
terima kasih saya kepada seluruh masyarakat Tangerang Selatan ya yang luar biasa ya merasakan kehadiran Kementerian Agama Tangerang Selatan. Jadi saya sangat bersyukur ya banyak masyarakat yang berterima kasih atas pelayanan yang ada di Kementerian Agama, meskipun saya merasakan ya belum sempurna, tapi sudah terasa lah terbangun trust yang luar biasa di masyarakat Tangerang Selatan, meskipun saya mengakui masih ada beberapa pelayanan di Kementerian Agama Tangerang Selatan yang belum maksimal, belum sempurna ya. Dan tentu ya yang tidak kalah pentingnya nih Pak Puad ya, saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya, istri saya, anak-anak saya tentunya ya, karena mungkin selama saya menjabat ini banyak hak-hak mereka yang terabaikan ya, kurang karena waktu ya, banyak anak-anak saya yang protes, papa sibuk bener nggak sempet rekreasi secara ini ya, istri juga sama ya, secara pribadi saya minta maaf ya. Karena memang semata-mata saya mobilisasi ke sana kemari ya dalam rangka menjalankan amanah jabatan dan memenuhi berbagai macam undangan dari masyarakat yang sangat luar biasanya kepada kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan ya. Dari semua itu tentu ya rasa terima kasih, rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang saya sangat bersyukur ya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun ya, alhamdulillah saya diberikan kesehatan ya, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada saya selama menjabat Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan. Dan yang kedua tentunya sebagai manusia saya banyak tempat salah dan khilaf Pak Puad ya. Saya sering merenung kalau lagi di malam hari ya, berkontemplasi baik melalui tahajud, qiyamul lail ya. Saya bilang ya, dosa seorang pemimpin itu manakala tidak bisa membahagiakan masyarakat ya, itu yang berat sekali. Jadi pemimpin itu betul-betul harus keberadaannya itu membawa dampak perubahan bagi masyarakat ya. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk prestise, tapi betul-betul menjadi pemimpin itu harus membawa dampak perubahan ya. Kalau bahasa Pak Ali Taher almarhum itu, pemimpin itu harus merubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Wah, ini berat sekali Kang Puad. Filosofi ini berat. Saya kalau malam hari merenung suka merasakan takut gitu. Takut selama saya menjabat ada yang tersakiti, ada yang belum merasakan kehadiran saya, terutama manfaat. Maaf saya agak terharu karena memang bagi saya meskipun ya hanya sebagai kepala kantor gitu kan ya, dibanding jabatan-jabatan yang lain yang lebih tinggi gitu kan, tapi bagi saya ini amanah yang luar biasa masuk ke hati saya gitu. Sampai saya bilang saya takut kalau ada anak madrasah yang putus sekolah, kalau ada bangunan madrasah yang rusak. Kata saya, ya Allah gimana gitu. Jadi meskipun sifatnya kontemplasi bagi diri saya gitu kan, tapi ini sesuatu yang terus saya rasakan gitu ya. Saya rasakan, jadi ya bagi saya ini sebuah cambuk lah. Ya mudah-mudahan ke depan apapun jabatan yang Allah berikan kepada saya bisa memegang teguh amanah ini gitu ya, terutama memberikan manfaat kepada masyarakat, karena saya sadar hadis Nabi selalu mengatakan khairun nas anfuhum linnas,
sebaik-baiknya umatku manusia itu orang yang bermanfaat. Jadi saya takut gitu kan, diberikan amanah jabatan sebagai kepala kantor Kementerian Agama tapi nggak ada manfaatnya. Itu luar biasa bagi saya secara pribadi ya. Ini hanya sifatnya batiniah gitu. Tidak bermaksud untuk untuk ini, nggak ada. Saya jujur demi Allah ya, bagi saya yang bukan memang anak turunan pejabat, bukan anak tokoh atau apa, saya rakyat dari keluarga biasa-biasa saja, diberikan amanah ini tentu sangat luar biasa ya bagi saya. Makanya saya minta maaf kepada masyarakat Tangerang Selatan selama saya menjabat kalau ada hal-hal yang dianggap melukai, menyakiti gitu, atau dianggap tidak memberikan manfaat gitu. Secara pribadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu Pak Buan, ya saya minta maaf ini ya Bapak. Tanpa dibuat-buat, saya jujur ya meneteskan air mata ini karena memang seperti pesan almarhum Pak Ali Tahir Parasong ya, Ketua Komisi 8 DPR RI ya, itu sangat menginspirasi dan sangat menyentuh aspek batinia saya gitu. Sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Agama Tangerang Selatan, pemerintah Kota Tangerang Selatan, Forkopimda dan seluruh masyarakat Tangerang Selatan yang sangat luar biasa mensupportnya selama saya menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan. Ya, itu aja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang berbahagia, demikian bincang-bincang kami bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdul Razak, yang dalam waktu dekat akan segera secara definitif pindah ke Kemenak Kota Serang. Kita mendoakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, amin, diberikan keberkahan dan kelancaran dan kesuksesan dalam karirnya. Amin. Ya. Demikian pemirsa bincang-bincang kami, kita akan kembali dalam edisi yang lain. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.